karya ini keluar tahun berapa? Ini 2019. 2019. Ya, 2019. Alhamdulillah cetakan pertama itu kita itu awalnya nyetak 1000 eksemplar. Karena saya nggak pernah nulis buku, coba-coba cetak 1000 dulu. Karena ini self publishing ya, kita cetak sendiri. Seminggu habis. Seminggu gitu habis ya. Sama saya nggak percaya gitu loh. Ya. Katanya lihat recehan gue nggak percaya gitu kalau dulu kiri. Ya saya bilang ya saya cerita apa adanya, nggak ada maksud apa-apa, cuma ini penghormatan terakhir bahwa bagaimana perjuangan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, ya, tidak ditinggali apa-apa kecuali seorang anak saya sama adik saya. Ya yang alhamdulillah berhasil itu relatif ya mas ya. Tapi paling tidak saya berhasil dibandingkan diri saya. Paling tidak saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu dengan sahabat saya, teman saya, sama alumni Jawa Pos, Mas Tovan Mahdi. Tentu kawan-kawan masih ingat ketika kemarin kita ngobrol bareng Mas Tovan. Nah, hari ini atau kali ini kita ada hal yang menarik, yaitu Mas Tovan mau bagi-bagi buku, bagi-bagi buku Pena di Atas Langit 1. Jadi ini edisi perdana untuk buku Pena di Atas Langit. Edisi keduanya next mungkin akan bagi-bagi lebih banyak lagi. Hari ini ada 7 buku yang akan dibagikan kepada para komentator di channel saya, dan kemudian Mas Tovan yang nanti akan berhak memilih siapa yang akan dikirimi buku ini. Oke, maka penonton yang terhormat, kalau mau buku silahkan nanti berkomentar di channel saya ini ya. Selamat sore menjelang petang Mas. Sore Mas Jo. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Tapi suasananya lebih santai sekarang. Kalau kemarin habis pulang meeting, jadi pakai batik lengan panjang. Iya. Jadi ya masih kalau ini kan weekend, terus ya kita pakai kaos, enak lah. Jadi obrolannya bisa lebih ringan. Harusnya begitu. Dan satu hal yang rahasia waktu itu yang tidak saya sampaikan ke Mas Tovan. Apa itu Mas? Hari itu saya itu pas operasi. Waduh, Masya Allah. Jadi saya selama waktu kita wawancara itu saya menahan sakit luar biasa. Iya. Tapi sekarang sudah oke ya? Alhamdulillah ya, sehat selalu. Operasi kecil sih. Iya, makanya saya begitu operasi. Iya, luar biasa itu ya. Ajaran Padang. Iya, sehat-sehat selalu Mas. Oke. Gini Mas Tovan, hari ini kita kan ngomongin tentang Pena di Atas Langit 1. Ini karya ini keluar tahun berapa? Ini 2019. 2019. Iya, 2019. Alhamdulillah cetakan pertama itu kita itu awalnya nyetak 1000 eksemplar. Karena saya nggak pernah nulis buku, coba-coba tak ada 1000 dulu. Karena ini self publishing ya, kita cetak sendiri. Seminggu habis. Seminggu habis ya. Terima kasih pada teman-teman ya. Saya seminggu habis agak kaget saya karena itu permintaannya masih belum berhenti. Masih belum berhenti. Nah, karena ya teman-teman saya yang jadi pimpinan perusahaan, awalnya saya kirimin 1 gitu. Nah, setelah membaca kok unik juga ini dibaca. Ada dia belikan untuk karyawannya. Dia beli 50, beli 100, beli 200. Itu sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sulawesi. Akhirnya saya menerbitkan cetakan kedua. Itu saya cetak 3.500 eksemplar. Dan yang cetakan kedua ini kita distribusikan juga melalui jaringan toko buku Gramedia. Juga ada di beberapa online shop itu. Jadi sepertinya masih ada. Nah, saya di rumah juga masih nyimpen ya mungkin ada 50-an buku gitu yang untuk teman-teman yang karena memang ya alhamdulillah untuk ukuran buku saya diskusi dengan teman saya Mas Agus Sudebyo, anggota Dewan Pers yang juga penulis buku, cukup produktif. Dia agak kaget, itu cepat sekali Mas, 1000 itu seminggu habis itu untuk ukuran Indonesia ya. Yang mana masyarakatnya kurang gemar membaca itu bisa cetak buku sampai 3.000 eksemplar lebih, itu udah
luar biasa. Udah prestasi yang baik gitu. Saya kan waktu itu beli 2, yang satu buat saya, satu kalau nggak salah pesanan Mbah Jono. Iya. Kawan kita, senior kita. Sudah khatam ya berarti Mas. Sudah. Yang kedua sayangnya sudah habis. Saya memang hanya cetakan pertama itu 1000 eksemplar sudah habis, nggak ada sisa. Nah ini saya mungkin nggak akan bikin cetakan kedua karena memang permintaannya tidak setinggi yang pertama. Tapi saya mungkin nanti insya Allah kalau kondisi sudah normal dan ada momen jalan-jalan lagi keliling Indonesia, keliling ke luar negeri ya nulis Pena di Atas Langit 3 begitu Mas Jo. Ini kalau nggak salah saya baca itu banyak cerita perjalanan ke luar negeri kayak. Intinya kan seperti kemarin di video yang pertama juga saya ceritakan judul Pena di Atas Langit itu kan saya ini kan wartawan gitu. Pena itu kan identik dengan profesi wartawan zaman dulu ya. Kemudian di atas langit itu maksudnya sebagian besar tulisan ini memang saya tulis di atas pesawat. Saat lagi nggak bisa ngapa-ngapain, handphone off ya sudah kita pakai nulis saja. Awalnya hanya dipublish di Facebook saya. Kok yang baca banyak ya? Banyak yang komen, Mas menarik tulisannya ringan ya akhirnya saya bukukan. Nggak semua ada di Facebook tapi sebagian besar sudah saya post di Facebook saya. Dari sekian banyak cerita yang paling menarik atau sangat berkesan buat Mas Tovan, cerita apa? Ya, sebetulnya buku ini terbagi menjadi 3 bagian utama Mas Agus. Yang pertama memang jalan-jalan ke negeri seberang. Maksudnya kita itu jalan-jalan ke luar negeri. Nah, setiap jalan-jalan ke luar negeri saya itu selalu meletakkan konteks situasi sosial ekonomi di negara itu dengan kondisi di tanah air. Jadi misalkan saya cerita tentang pariwisata di Singapura, di Malaysia gitu. Sebetulnya kan kalau kondisi alam ya, Indonesia kan jauh lebih baik. Tapi kok wisatawannya lebih banyak jujuk atau pergi ke Singapura daripada ke Indonesia, itu kenapa? Itu saya tulis di situ. Kemudian yang kedua memang tentang negeri tercinta itu bicara tentang apa sih yang harus diperbaiki dari Indonesia sehingga bisa lebih baik ke depan. Yang ketiga itu lebih ke refleksi dan kontemplasi diri. Jadi catatan saya yang reflektif itu ada di buku ini part yang ketiga. Di bab terakhir itu kan ada sekitar 30 bab ya. Yang Pena di Atas Langit 1, yang terakhir itu cerita singkat, catatan singkat saya tentang almarhumah ibu saya. Itu yang terakhir di sini. Ya, itu ada bab 30 judulnya Belajar tentang Kesabaran dan Keikhlasan. Nah, itu tentang ibu karena itu pun nulisnya waktu itu saya habis ibu sedo. Itu bulan Maret tahun 2018. Setelah hampir semingguan lah saya di Pasuruan ya, sampai selesai proses pemakaman dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Kebetulan waktu itu langsung ada kegiatan kantor. Saya nginep di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Nah, kemudian di kamar saya, coba saya tulis tentang ibu, singkat aja. Saya post di Facebook. Dilala kok rame yang komentar dan nge-like itu banyak sekali dan banyak yang telepon saya. Artinya agak kaget gitu loh. Ternyata background saya ini tidak disangka benar-benar dari latar belakang yang mungkin banyak orang nggak percaya gitu kalau ibu saya itu nggak sekolah, kemudian menjadi pembantu rumah tangga, terus saya yatim sejak kelas saya umur 4 tahun, kemudian saya ngenger ikut orang itu sejak saya kelas 4 SD. Itu saya ceritakan semua di catatan singkat tentang ibu itu. Ya alhamdulillah banyak teman yang appreciate ya, walaupun antara percaya dan nggak percaya gitu loh. Katanya lihat prejengan gue nggak percaya gitu kalau dulu kiri. Ya saya bilang ya saya cerita apa adanya, nggak ada maksud apa-apa, cuman ini penghormatan terakhir bahwa bagaimana perjuangan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, ya tidak ditinggali apa-apa kecuali 2 orang anak, saya sama adik saya. Ya yang alhamdulillah berhasil itu relatif ya Mas ya. Tapi paling tidak saya berhasil dibandingkan diri saya yang dulu. Paling tidak saya sarjana, adik saya juga sarjana, saya pasca sarjana, adik saya juga pasca sarjana. Saya juga punya karir profesional, adik saya pegawai negeri sipil. Artinya
dibesarkan oleh seorang ibu yang hanya kelas 2 SD sekolahnya, janda, terus kemudian untuk menyambung hidup itu dia harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga di sana sini ya kan. Jadi menurut saya itu ini sih alhamdulillah barokah. Itu sebagai catatan di bab 30 di buku ini yang saya ya semoga bisa menjadi inspirasi Mas Jo buat teman-teman yang membaca begitu. Pastilah, pasti. Emang luar biasa kalau apalagi dari cerita ibu hidup sendirian tanpa suami membesarkan, terus kemudian jadilah Mas Tovan yang seperti sekarang. Ya memang luar biasa. Iya, itu cerita lama Mas Jo. Jadi saya sih motifnya lebih untuk memberikan inspirasi. Sebenarnya ini menceritakan ke anak saya sih. Oke, dari cerita itu tadi, kalau anak membaca buku ini, terus dia komentar apa? Ya kalau anak saya sih sebetulnya ceritanya ya pasti tahu ya dia, karena sering saya ceritain juga kalau tentang perjalanan saya yang saya ceritakan di bab terakhir tentang ibu itu juga mbahnya juga sering cerita bahwa bapakmu biyen soro nak gitu. Jadi enak awakmu saiki ngono. Terus mertua ikut ya? Waktu selalu ikut di keluarga. Ya kalau ibu itu memang nggak bareng saya di sini. Cuman waktu itu ya beliau beberapa kali datang ke Jakarta. Nah kalau ke Jakarta itu sering ke cucunya itu ya nasihati ya waktu ibu masih ada ya itu jadi uripe bapakmu itu soro biyen cilik gitu. Jadi pesannya itu supaya dia itu makannya ojo jiat. Enak wis awakmu iki wis enak gitu. Jadi hidupmu itu sudah enak, jangan jiat-jiat itu apa ya dalam bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesia artinya jiat itu jangan nakal, jangan gara apa ya? Jiat itu bikin gara-gara lah gitu. Jangan membuat susah orang tua lah. Jiat itu begitu. Itu. Ya, alhamdulillah sih anak-anak saya baik gitu. Jadi ya mungkin pesan dari mbahnya almarhum mbahnya itu didengerin begitu. Jadi ya syukurlah Mas, ini memang tujuan saya sih menuliskan buku ini juga kisah perjalanan saya tentang ibu saya ini. Sebenarnya pesan utamanya itu untuk anak saya. Untuk anak saya. Kalau kemudian teman-teman yang lain kemudian juga bisa mendapatkan inspiring story dari situ ya alhamdulillah gitu. Ya sekali lagi kan buku itu kan salah satu memori yang abadi. Ya. Apalagi tidak hanya bagi keluarga Mas Tovan, mungkin bagi keluarga yang lain atau orang lain, teman sahabat itu masih bisa dinikmati lah gitu. Nah sekali lagi kawan-kawan, nanti jangan lupa like, komen, dan ketika Anda komen nanti Mas Tovan akan milih siapa yang berhak untuk mendapatkan buku ini secara gratis. Jadi tinggal nanti kita konekkan, terus kemudian Anda kirim alamatnya, nanti Mas Tovan akan mengirimkan bukunya. Makanya kalau mau silakan komen. Oke, ada beberapa negara yang pernah Anda kunjungi, yang paling pengen Anda kunjungi. Ya, kalau tadi saya cerita, saya itu selalu excited dengan negara yang tidak banyak dikunjungi oleh teman-teman yang lain begitu ya. Jadi misalkan saya kan mungkin lebih 30 negara yang sudah pernah saya kunjungi Mas Jo. Alhamdulillah, tapi yang sangat menarik itu ya pasti kunjungan negara yang spesifik itu seperti Palestina, kemudian ke Israel, Damaskus, Suriah, terus kemudian juga ke Pakistan. Nah itu kan nggak banyak orang berkunjung ke negara seperti Pakistan. Kalau nggak ada kepentingan pekerjaan atau tugas pekerjaan itu kan nggak mungkin kita ngajak keluarga kita wisata kemana ke Pakistan, itu kan nggak mungkin, boleh polo gitu. Tapi ada juga negara-negara yang belum saya kunjungi yang sudah saya masukkan dalam daftar list. Kalau nanti diberi kesempatan oleh Allah kita bisa traveling lagi, itu seperti beberapa negara yang sangat ingin saya kunjungi seperti Rwanda. Rwanda itu negara
negara di Afrika yang sekarang itu dinobatkan sebagai Singapurnya Afrika. Ini negara luar biasa. Kotanya Kigali. Tahun 92 atau 94, Rwanda ini hancur karena konflik etnis, pembantaian kaum minoritas Tutsi oleh kelompok mayoritas Hutu. Itu ada filmnya, teman-teman kalau mungkin dengar cerita tentang Rwanda itu Sometimes in October dan Hotel Rwanda. Itu kisahnya luar biasa. Dan sekarang Rwanda berubah menjadi negara yang sangat modern. Walaupun mungkin income per kapitanya masih di bawah Indonesia, tetapi masa depannya, tracknya Rwanda ini sudah on the right track untuk bisa menjadi negara yang lebih baik dan lebih bagus. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berkunjung kalau boleh di list di sini itu ke Bosnia Herzegovina. Ya, karena saya ingin ke Sarajevo. Sekarang sih sudah bukan negara konflik. Kalau dulu waktu baru pecah dari Yugoslavia memang ya perang sama Serbia. Nah, Bosnia ini saya ingin datang ke titik nol si Sarajevo, tempat tertembaknya Pangeran Austria Franz Ferdinand. Itu yang memicu meletusnya Perang Dunia I. Cuman saya kan hobi baca dan mengikuti film-film berlatar belakang sejarah, jadi termasuk sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Uzbekistan, karena di situ juga ibu kotanya kalau nggak salah Samarkand ya, karena saya ingin ziarah ke makam Imam Bukhari, karena di situ ada cerita sejarahnya juga. Jadi dulu waktu zaman zaman Bung Karno, nah Bung Karno kan sudah berkunjung ke Washington DC, diterima waktu itu oleh Kennedy, terus kemudian Perdana Menteri Uni Soviet ini Nikita Khrushchev ini panas loh. Dia juga harus mengundang Bung Karno supaya datang ke Moskow. Ketika diundang untuk datang ke Moskow, Bung Karno itu minta syarat. Nah, saya nggak bisa memverifikasi ya cerita ini apakah benar atau dikarang-karang, tapi beberapa buku yang saya baca itu menceritakan hal itu. Nah, minta syarat. Syaratnya apa? Tolong temukan makam Imam Bukhari. Wah, Nikita Khrushchev bingung ini, sopo Imam Bukhari? Dipanggil itu semua pejabat-pejabat di pemerintahan Uni Soviet, termasuk agen-agen KGB terbaik, temukan makam Imam, nggak ketemu. Telepon lagi ke Bung Karno, minta syarat yang lain. Bung Karno nggak mau, pokoknya saya nggak datang ke Moskow kalau makam Imam Bukhari nggak ditemukan. Dicari, akhirnya ketemu makam Imam Bukhari itu di satu wilayah di daerah Samarkand, sekarang itu bagian dari Uzbekistan, kan udah pecah ya Uni Soviet jadi beberapa negara. Nah, akhirnya Bung Karno begitu ditemukan makamnya, dan saya pikir semua umat Muslim ya tahu siapa Imam Bukhari. Beliau adalah pewali hadis yang luar biasa hebat, dan akhirnya Bung Karno hadir datang ke makam Imam Bukhari. Tapi sebelum Bung Karno datang itu sudah dibuka dan sangat baik oleh pemerintah Uni Soviet. Dan sekarang ini saya belum verifikasi. Sekarang katanya kalau kita datang ke makam Imam Bukhari, kalau kita dari Indonesia, kabarnya meskipun itu belum jam kunjungan atau jadwal kunjungan, tetap akan dibukakan pintu. Tetapi saya belum ke sana, jadi saya harus verifikasi nanti benar nggak sih cerita itu. Tapi saya pernah mengalami satu peristiwa yang juga membuktikan betapa hebatnya nama Indonesia itu di mata masyarakat India. Waktu saya ke Roma, kota Italia, itu saya berkunjung ke masjid Jame Roma. Itu salah satu masjid terbesar di Eropa, masjid. Itu saya surprise karena masjid itu sangat besar walaupun mungkin jamaahnya tidak besar ya, karena sangat kecil penduduk Roma yang Muslim itu. Tapi kan masjidnya, di dalam masjid itu ada yang untuk masjid utamanya, yang itu hanya dibuka ketika ada sholat, misalkan sholat taraweh atau sholat Jumat, itu baru dibuka. Tapi kalau untuk sholat wajib sehari-hari seperti maghrib, isya, seperti itu hanya di musolanya yang kecil itu. Nah, ketika kita datang ke sana karena kita dari Indonesia, itu kita ditunjukkan semua, dibuka gitu semua. Dan saya lihat memang di negara-negara penyumbang pembangunan masjid Jame Roma itu salah satunya adalah Presiden Soeharto dari Indonesia. Ya, itu luar biasa, ada Indonesia Presiden Soeharto. Jadi luar biasa lah Indonesia. Nah, kemudian negara lain yang juga selain Uzbekistan, kemudian juga saya ingin berkunjung seperti ke negara ya kayak ke Ceknya, ya, Bosnia, itu saya juga ingin kunjungi ke situ. Karena apa, ingin buka puasa misalnya di situ, karena asik ini di Eropa tetapi kita dengar suara adzan kayak gitu itu. Ini jadi sesuatu yang menurut saya itu unik. Dan saya sengaja kan berkunjung ke beberapa negara Muslim
muslim, di mana muslim itu minoritas. Itu salah satu cita-cita yang mungkin nanti kalau diberi kesempatan untuk traveling lagi ya itu ke Rwanda. Ya, kalau di Rwanda itu kalau terkait dengan agama Islam itu katanya banyak masyarakat Rwanda yang memeluk agama Islam. Karena waktu pembantaian etnis itu banyak kelompok minoritas Tutsi yang itu bersembunyi di masjid dan selamat. Itu luar biasa. Jadi banyak sih negara-negara Eropa Timur ya yang muslim kan banyak. Itu seperti Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, gitu ya. Inilah itu priority. Tentu negara-negara Timur Tengah seperti Lebanon itu juga bisa kunjungi. Karena di Lebanon itu juga unik. Ada di buku saya kedua ya itu tentang Lebanon, karena di Lebanon itu mungkin agak berbeda dengan negara Timur Tengah yang lain karena lebih liberal di situ. Timur Tengah tapi liberal. Dan sistem politiknya juga bagus. Seperti itulah maksudnya kira-kira isi buku itu. Sudah hampir sama dengan Mesir jadi. Jadi nanti cerita yang dari sana kalau misalnya jalan-jalan lagi tulis lagi itu buku Pena di Atas Langit 3. Kalau yang kedua itu kan ada catatan dari Amerika, dari yang lupa saya banyak sekali lah. Memang nggak semua negara yang saya kunjungi kemudian saya tulis, ada juga yang belum saya tulis seperti RRC. RRC itu mungkin lebih dari 5 kali. Hongkong, Makau itu juga nggak saya tulis. Jepang itu nggak saya tulis karena apa ya, nggak ada bahan yang cukup menarik gitu loh. Nah kan sebenarnya kalau dari sisi umat Muslim kan China ada itu ada komunitas Cina terbesar di banyak, komunitas Islam terbesar di sana. Ya, bisa Di Jepang itu sekarang konon katanya juga ada euforia tentang Islam. Jadi tidak hanya meneliti. Saya waktu di Shanghai pun saya juga sempat sholat juga di salah satu masjid di Shanghai, di tengah Shanghai ya. Banyak hal lah gitu. Oke, Mas Tovan. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau mendapatkan buku ini secara gratis, yang sebagian tadi sudah diceritain bagaimana ceritanya. Kalau mau lebih lengkap, memulai buku yang pertama Pena di Atas Langit, silakan Anda komen. Dan nanti setelah komen-komen Anda akan saya kirimkan ke Mas Tovan, dan kemudian Mas Tovan akan memilih siapa yang berhak mendapatkan kiriman gratis buku Pena di Atas Langit. Oke, ini cerita terakhir Om. Jadi ada satu kisah di mana katanya sampean awal-awal itu sempat jadi wartawan, waktu keluar negeri sempat dikerjain senior. Enggak, itu cerita cuman ini aja. Jadi saya pertama ke luar negeri tahun 97 ya. 97 itu pas lagi liputan gitu dari di pager atau di apa, pokoknya sampai kantor itu udah punya paspor. 97 berarti belum ada pager. Belum ya, belum. Belum ada handphone. Jadi masih ada pager. Di kantor kasih tahu udah punya paspor belum, udah diurus luar negeri kemana, ternyata ke Bangkok sama Phuket, jadi ke Thailand, itu negara pertama yang saya kunjungi. Jadi ya seneng lah, akhirnya saya pulang ke Jember ngurus paspor selesai. Nah ini ada yang lucu dikerjain senior ceritanya, biasa lah kawan kita itu anak baru apalagi dari mudik ya kan, di Jakarta ya banyak lah sama itu ada senior saya sekarang ya jadi bos di salah satu grup media di Jakarta namanya Mas Surya Alfaro gitu. Jadi kita itu kan kalau dulu kerja di koran kan sering tidur di kantor, jadi dokter mondok di kantor. Nah, malam itu besok berangkat kan saya itu nggak bisa tidur. Tanya lah sama Mas Faruk gitu, kamu nggak bisa tidur ya, mau keluar negeri kan? Pertama, iya Mas. Besok jam berapa flightnya, naik apa? Naik Thai Airways. Jam berapa? Jam 5 sore. Nah, terus dasar polos ya kan? Nah, hati-hati lo macet lo arah ke bandara. Kamu berangkat pagi aja dari sini, gitu dari Kebayoran Lama kan? Besoknya saya turuti itu tuh omongannya Mas Faruk itu. Saya jam 9 pagi udah siap-siap, langsung dari taksi waktu itu jam 9 pagi. Nggak sampai jam 10 udah nyampe bandara. Kontak check-in-nya masih tutup, jadi baru buka jam 5. Saya ketawa. Jadi saya ini di bandara mulai pagi sampai sore.
Itu pengalaman pertama, jadi naik apa keluar negeri. Terus kayak gitu lah. Alhamdulillah setelah dari Thailand itu ya kemudian banyak kesempatan. Bagian besar karena dinas, yang memang ada beberapa saya ajak keluarga liburan. Tapi sebagian besar perjalanan dinas. Jadi dibayar di kantor, termasuk yang naik first class, naik business class. Dulu itu kan jadi wartawan kita itu sering diundang, kemudian dinaikkan pesawatnya kan first class. Jadi wah kok kayak gini naik pesawat itu enak, kalau dilayani gini, mulai masuk sampai itu dilayani. Begitu sekarang ngajak keluarga gitu kan, naik ekonomi ya baru terasa. Kalau dulu kan nggak bisa bandingin karena nggak pernah naik pesawat. Sekarang kita sering naik ekonomi kalau keluar negeri gitu sama liburan gitu. Waduh beda ya ternyata. Harga tiketnya 3-4 kali lipat ya pasti beda. Itu pengalaman menjadi wartawan itu luar biasa karena kita itu punya kesempatan yang mungkin tidak semua orang itu memiliki kesempatan itu. Iya, cuman sekali lagi sama dengan saya mungkin jadi putra putrinya Mas Topan nggak ada yang mengikuti jejak atau Denwara. Nggak ada. Sama. Memang tidak disarankan ya. Sama ini Mas Jo. Jadi kalau soal buku ini satu hal selalu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa melihat luar negeri untuk merefleksikan bagaimana kondisi kita di sini. Ya. Kalau negara lain bisa, mengapa kita tidak? Ya. Apa sih yang kurang dari itu sih poinnya. Pelayanan rumah sakit, pariwisata, transportasi, jalan raya. Jadi kalau di luar negeri kan senang melihat orang yang tertib berada. Kalau di sini kan, yang memang kayak di jalan itu kan peradabannya agak kurang ya. Bahkan yang kaget itu kalau kita kayak di negara-negara Timur Tengah itu, seperti di Dubai, di Abu Dhabi, di Doha, begitu itu kan negara Islam tapi sangat beradab gitu. Dan lalu lintasnya tertib. Artinya ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya. Iya. Sebetulnya itu kesadaran masyarakat. Peradaban itu tentang kesadaran civilization. Nah, PR besar Indonesia itu bagaimana kita itu jangan hanya ngejar tujuan-tujuan atau target-target yang kuantitatif, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, oke boleh, tapi yang paling penting itu bagaimana membangun peradaban sehingga kita bisa menjadi baldatun thayyib, negara yang baik. Seperti itu. Itu siap. Saya sih masih sedikit untuk jalan-jalan ke luar negerinya. Pengen juga sebenarnya terus nulis buku gitu. Tapi oke, sekali lagi kawan-kawan, kalau misalnya pengen buku ini, tolong nanti komen di channel saya dan mudah-mudahan Anda yang mendapatkan buku ini. Untuk nextnya yang kedua dan seterusnya nanti beli. Terima kasih Mas Topan, terima kasih sekali. Ini channel saya dikasih giveaway. Mudah-mudahan banyak yang mengambil hikmah atau pelajaran dari perjalanan hidup seorang Mas Topan. Kemudian terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.